Shalom saudara-saudara semua. Shalom, shalom semuanya. Ya, puji Tuhan kita masih bisa belajar bersama. Kita masuk ke pelajaran ketiga ya di triwulan ini dengan judul pertentangan. Ya, seperti biasa sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mas Yansen akan pimpin kita di dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau telah menuntun kami sampai saat ini, memberikan kami kehidupan. Biarlah Engkau yang memberikan kami hikmat dan pengertian, supaya kami dapat mengerti pelajaran ini, menjadi pengetahuan bagi kami, dan mengubahkan karakter kami. Kami mohon ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang telah menebus kami dari dosa. Amin. Amin. Oke, kita akan melanjutkan pelajaran kita ya. Kita akan masuk ke pasal kedua dari Kitab Markus ya, melanjutkan pelajaran di Kitab Markus. Dan untuk pelajaran kali ini sendiri di sahabat ini akan ada banyak peristiwa ya, ada beberapa peristiwa sebagaimana sifat Kitab Markus ya, temponya sangat cepat, ada banyak peristiwa. Dan nanti kita akan lihat peristiwa apa saja, walaupun mungkin kita tidak bisa cover atau mendalami satu persatu dalam ya semua peristiwanya, karena ada banyak sekali di pasal 2 sendiri, nanti ada menyinggung pasal 3 juga. Begitu kira-kira saudara semua, kita mulai pelajaran kita. Silakan Mas Yansen. Oke, kita buka pelajaran Sahabat Petang, Bil. Oh, ini udah kita buka. Iya. Nah, itu paragraf pertama ya. Markus 2 ayat 1 sampai Markus 3 ayat 6 itu berisi 5 kisah kontroversi. Oke? 5 kisah Yesus bertentangan dengan pemuka agama, ahli-ahli Taurat, orang Farisi. 5 kisah ini punya pola sirkular, pola lingkaran. Oke, di mana kisah yang selanjutnya itu mengikuti kisah sebelumnya dan kisah yang terakhir kembali ke kisah pertama. Nah, ini susah kalau kita hanya jelaskan dengan kata-kata, tapi kalau kita kasih contohnya, pasti saudara-saudara langsung ngerti. Ya. Oke. Yang pertama adalah kita nanti akan lihat sebuah kisah tentang penyembuhan dan dosa. Nah, itu kisah pertama, Hmm. penyembuhan dan dosa. Oke. Nanti kita bahas kisahnya. Kita ini bikin daftar dulu aja. Oke. Kisah kedua itu berhubungan dengan kisah pertama, yaitu tentang dosa dan makanan. Oke. Jadi penyembuhan dan dosa, yang kedua dosa dan makanan. Kayak sambung kata gitu loh. Iya, iya, iya. Ya. Kisah ketiga, tebak. Berarti apa kata pertamanya? Makanan. Ya, makanan dan Mesias. Kisah keempat berarti apa kata pertamanya? Mesias. Mesias dan Sabat. Terus lanjut Bill? Sabat dan penyembuhan. Iya, kembali ke awal lagi. Ya, seperti itu. Jadi bukan hanya dia sebuah cerita biasa dan memang urutan ceritanya seperti itu. Oh iya, memang benar urutannya seperti itu, tapi di balik urutan itu ada juga sebuah pola sastra gitu ya dalam cara Markus mempresentnya gitu. Ya, ini sangat menarik ya. Kalau kita melihat gaya penulisannya Markus. Makanya sekali lagi ya bagi semua viewers, penonton, Yesus yang sama diceritakan oleh 4 orang, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tapi masing-masing punya perspektif yang unik. Dan cara Markus mempresent Yesus ini unik menurut Markus sendiri. Hmm. Ya, Markus punya gaya narasinya sendiri. Salah satunya ini ya, gitu. Kita mulai dari yang pertama, ya. Orang lumpuh disembuhkan, penyembuhan dan dosa ya. Iya. Orang lumpuh disembuhkan itu temanya adalah penyembuhan dan dosa. Kita baca Markus 2, kita sampai ayat 4-nya dulu aja. Walaupun nanti ceritanya berakhirnya di ayat 12 ya, tapi kita sampai ayat 4 dulu. Oke, aku baca ya. Hmm. Markus 2 ayat 1. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Oke. Iya, jadi di sini Yesus kembali ke Kapernaum. Kita ingat di sabat sebelumnya
kisahnya ditutup dengan Yesus menginjil melayani di kota-kota lain di sekitar Galilea. Jadi Yesus keluar Kapernaum. Walaupun masih di sekitar Galilea, tapi dia sudah keluar Kapernaum. Sekarang di awal pasal 2, Yesus kembali lagi ke Kapernaum. Oke? Dan kembalinya dia ke Kapernaum membawa dia kepada tensi, kepada kontroversi dengan ahli-ahli Taurat, dengan orang-orang Farisi. Nah, kita lihat ceritanya ya. Ada orang lumpuh, ya kan? Kita udah baca tadi. Orang lumpuh ini dibawa oleh keempat sahabatnya, dibopong kepada Yesus. Untuk membawa orang ini kepada Yesus, mereka harus melubangi atap, menurunkan pria tadi ini, pria yang lumpuh ini di depan Yesus. Mm-mm. Oke, itu dia. Dan kita lanjutkan ke ayat 5. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat, mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumah." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Hmm. Oke, sekarang Yesus merespon orang yang lumpuh ini dan teman-temannya. Ya, Yesus melihat iman teman-temannya, gitu ya. Iman teman-temannya ditunjukkan dengan perbuatan mereka, dengan apa istilahnya ya, solidaritas mereka pada temannya ini, dari situ terlihat iman mereka, ya. Dan justru Yesus malah bilang, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Yesus malah bilang kalau dosanya orang lumpuh ini sudah diampuni. Padahal yang orang lumpuh ini butuhkan bukan pengampunan dosa. Yang orang lumpuh ini butuhkan kan kesembuhan. Dia nggak lumpuh lagi, supaya dia bisa jalan lagi. Itu kan sifatnya fisik gitu loh, kesembuhan fisik. Tapi Yesus malah mengampuni dosanya. Nah, ini menarik ya. Kata-kata Yesus ini menyiratkan koneksi antara dosa dan penyakit. Ya, koneksi antara dosa dan penyakit ini diasumsikan dari pemahaman perjanjian lama. Oke, dalam perjanjian lama itu ya tepatnya dalam Ulangan 28 ya, ayat 15 sampai 46 itu dikatakan bahwa ketidaktaatan kepada Tuhan itu akan menghasilkan berbagai kutukan, ya. Ketidaktaatan menghasilkan kutuk dan salah satu kutuknya adalah penyakit. Nah, jadi kalau orang sakit misalkan dalam hal ini pria ini lumpuh, orang berpikir bisa jadi itu hasil kutukan karena dia berdosa. Makanya waktu dia lumpuh, respon Yesus adalah mengampuni dosanya itu. Padahal yang dibutuhkan kesembuhan fisik kan, tapi Yesus ampuni dosanya. Kenapa? Karena ada koneksi antara eh, penyakit fisik ya dengan dosa Hmm. gitu. Ya. Nah, di sini ahli-ahli Taurat menuduh Yesus menghujat Allah ya kan? Dari ayat 6 ya. Kita coba buka ayat ini dalam bahasa Yunaninya, Bil. Oke. Nah, di situ ada kata dialogizomenoi ya. Yang dalam bahasa Indonesia tadi diterjemahkan sebagai berpikir ya. Dialogizomenoi entais cardiais ya, berpikir dalam hati dalam bahasa Indonesianya gitu. Hmm. Ya. Tapi dalam bahasa bahasa Yunaninya, bahasa aslinya adalah dialogizomenoi dari kata dasarnya dialogizome. Ya, yang ini dari kata inilah muncul kata dialog dalam bahasa Inggris. Ya, dari kata ini. Dan kata ini dalam kitab Markus biasanya digunakan dalam konteks adanya penolakan atau ketidaksetujuan gitu. Jadi bukan hanya berpikir biasa gitu, bukan, tapi berpikir dalam konteks dia berpikir untuk menolak, berpikir untuk tidak setuju. Ya, jadi di sini eh coba buka ayat 6 bahasa Indonesia lagi, Bill. Ini. Ya, jadi di sini ahli-ahli Taurat ini bukan hanya berpikir biasa, mereka dalam hati itu tidak setuju, dalam hati itu menolak. Bukan hanya berpikir biasa aja, enggak. Gitu ya. Apa yang mereka tidak setujui? Apa yang mereka tolak? Kita baca di ayat selanjutnya.
Di ayat 7 dikatakan, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Jadi ternyata mereka tidak setuju, mereka menolak karena mereka berpikir Yesus ini menghujat Allah. Oke? Yesus ini menghujat Allah. Mereka berpikir Yesus ini mengklaim bisa melakukan sesuatu yang harusnya cuma Tuhan yang bisa. Apa itu yang Yesus klaim dia bisa lakukan tapi harusnya cuma Tuhan yang bisa lakukan? Mengampuni dosa. Oke? Ya, dan dalam perjanjian lama memang betul mengampuni dosa itu hanya Tuhan yang bisa, bukan manusia yang bisa. Ya, contoh ayatnya Bil. Mazmur 32 ayat 5. Yesaya 43 ayat 25. Di ayat-ayat itu dikatakan hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa, manusia nggak bisa. Nah, dan dalam hal ini ya, saya setuju dengan ahli-ahli Taurat ya. Kenapa? Karena mereka betul. Mereka betul. Hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa. Mereka betul. Mereka betul manusia tidak bisa mengampuni dosa. Itu konsep teologi yang sudah betul. Tapi yang mereka salah pahami adalah siapa itu Yesus. Konsep kalau hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa itu udah benar. Yang mereka salah pahami adalah siapa itu Yesus. Yesus itu Tuhan. Jadi dia bisa mengampuni dosa. Gitu ya. Ini contoh aja ya. Hanya Bill yang bisa makan rendang pakai topping es krim. Gitu kan. Nah, terus saya ngomong ke Bill. Bill, kamu jangan makan jangan makan rendang pakai topping es krim. Saya ngomong gitu ke Bill, padahal itu Bill. Saya bilang hanya Bill yang bisa begitu. Nah, padahal itu Billnya. Gitu. Konsepnya benar tapi salah orang gitu. Nah, ini juga orang orang sorry, bukan orang Farisi. Ahli Taurat ini konsepnya betul. Konsepnya betul, tapi salah orang. Itu nggak bisa diterapkan ke Yesus. Yesus itu Tuhan gitu. Itu ya. Nah, lalu bagaimana cara Yesus merespon tuduhan atau pertidaksetujuan, penolakan dari ahli-ahli Taurat dan orang Farisi ini? Yesus meresponnya dengan argumentasi khas rabbinik. Nah, kita buka di pelajaran hari Minggu, Bill, paragraf ketiga. Hmm. Nih ya, aku Ya, baca ya. ya, Yesus menghadapi para penantang di atas pijakan mereka sendiri dengan menggunakan sebuah gaya argumentasi khas para rabi yang disebut dari yang lebih kecil ke yang lebih besar. Mengatakan bahwa dosa seorang diampuni adalah suatu hal, membuat orang lumpuh benar-benar dapat berjalan adalah hal lain. Jika Yesus dapat membuat manusia berjalan oleh kuasa Allah, maka pernyataannya untuk mengampuni dosa mendapatkan pengesahan. ya. Ya, mungkin ini cukup sudah dimengerti oleh teman-teman semua ya. Apa maksudnya pelajaran kelas sahabat ini bikin kalimat kok membingungkan gini? Ya, tapi gini, dalam tradisi Yahudi ya, para rabi itu biasanya menyusun argumen dengan apa yang dalam bahasa Ibrani itu disebut sebagai kal wahomer. Kal wahomer. Coba ditulis, Bill. Argumen, rabinik, Gaya penyusunan argumen. oke, Atau gaya argumen juga boleh. oke. Apa tadi? Kal wahomer. Pakai ki, Ah, oh, spasi, oh, ya, kal wahomer. Kal itu oke. apa artinya? Kal itu ringan. Wa itu dan. Va, ya, va atau wa itu dan. Homer itu artinya berat. Ringan dan berat. Nah, itu yang dimaksud. Dari yang lebih kecil ke yang lebih besar. Maksudnya apa? Dari yang ringan ke yang berat. Jadi dalam menyusun argumen, ya, para rabi itu memulai argumennya dengan hal yang kecil dulu, baru ke yang lebih besar sebagai argumen lanjutan. Para rabi akan memulai dari hal yang ringan dulu, kekal, baru melanjutkan dengan yang lebih berat sebagai lanjutan argumennya. Itu gaya argumen yang umum sekali digunakan oleh para rabi dalam tradisi Yahudi. Nah, kita lihat Yesus sebenarnya sering menggunakan teknik argumen seperti ini. Ya, dalam teks-teks yang lain di Injil Markus atau di semua Injil Yesus sering menggunakan argumen seperti ini. Rasul Paulus dalam surat-suratnya juga sering menggunakan teknik argumen seperti ini. Apalagi Rasul Paulus itu kan seorang rabi yang terlatih di bawah didikan rabi besar Gamaliel gitu ya. Nah, jadi ini sangat umum itu. Nah, Yesus mulai dari yang kecil dulu, dari yang ringan dulu. Apa yang kecil dan yang ringan? Mengampuni dosa. Oke, Yesus mulai argumennya dengan mengklaim dia bisa mengampuni dosa. Kemudian saudara akan protes. Loh, mana bisa mengampuni dosa dibilang kecil, dibilang ringan? Oke, memang mengampuni dosa itu adalah hal yang besar secara teologi. Oke, tapi secara beban pembuktian, dia itu kecil, dia itu ringan. Hmm, Karena
Kalau orang bilang saya mengampuni dosa, itu nggak perlu ada pembuktiannya secara fisik. Ya, misalkan saya aja, kalau ini bukan saya mau menghujat ya, tapi ini contoh aja gitu ya. Saya bilang, saya mengampuni dosa semua orang di Yogyakarta gitu. Untuk membuktikan saya salah atau saya benar, itu nggak ada pembuktian fisiknya. Mudah untuk diucapkan. Inilah qal, ya, ringan, kecil. Oke, dia mulai dari hal yang kecil, hal yang mudah, dia omongin doang, udah, nggak perlu ada pembuktian. Tapi Yesus melanjutkannya dengan yang berat, yang berat. Apa yang berat? Menyuruh orang lumpuh itu untuk mengangkat tilam dan berjalanlah. Ini berat, karena orang bisa langsung lihat pembuktian fisiknya. Ya gampang, kalau dia terbukti, ya orang itu akan berjalan angkat tilam. Tapi kalau tidak terbukti, orang itu akan tetap lumpuh, tetap terbaring atau terduduk di situ. Itu berat untuk diucapkan. Ya, saya juga nggak bisa tiba-tiba ngomong semua orang lumpuh di Jogja ini akan saya bikin berjalan gitu. Ya, Nggak bisa dengan mudahnya. Oke? Nah, itu cara argumen Yesus. Dimulai dari yang ringan ke yang berat, yang kecil ke yang besar. Kal wahomer. Oke? Dengan terbuktinya yang beratnya, terbuktinya yang besarnya, maka yang kecilnya, yang ringannya ini menjadi valid. hmm, Menjadi valid. Apalagi dua-duanya berhubungan. Ingat konsepnya apa? Menurut Ulangan 28. Ada hubungan antara dosa dan penyakit kan gitu. Maka yang besarnya ini kalau bisa seandainya terbukti, maka yang kecilnya terbukti. Dan kita udah baca tadi ayatnya, akhirnya orang itu benar-benar berjalan. iya, Berarti dengan mujizat Yesus yang membuat orang itu benar-benar berjalan, terbuktilah kalau Yesus memang bisa mengampuni dosa. Itu. Ya, apa yang berat ini membuktikan apa yang ringan. Meskipun pada dasarnya secara teologis yang ringan ini sebenarnya lebih berat. hmm, Iya, gitu. Tapi secara pembuktian akhirnya terbukti memang Yesuslah Tuhan sendiri yang bisa mengampuni dosa. Ya, dan kita lihat di ayat yang ke-10. Coba. Nah, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Ya, di sini Yesus menunjukkan dirinya dengan gelar anak manusia. hmm, Gelar yang diambil dari Daniel 7. Ya kan? Dan dalam konteks Daniel 7, anak manusia itu merujuk kepada Tuhan sendiri. Ya. Jadi seakan-akan Yesus bilang, ya memang benar hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa. Betul, aku ya, setuju sama konsep teologimu, alih-alih kata orang Farisi. Betul itu, hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa. Akulah Tuhannya, kata Yesus gitu. Ya ini ya, untuk orang lumpuh disembuhkan. ya. Oke, Bentar. Oke, oke ya. oke. Ini orang lumpuh disembuhkan udah kita bahas ya. Hmm, Apa penyembuhan dan dosa. penyembuhan. Sekarang tema dosanya dilanjutkan, tapi dihubungkannya dengan makanan. Dosa dan makanan. Ya, itu adalah waktu Lewi pemungut cukai mengikuti Yesus. Ya, silakan dibaca ayatnya Bill langsung sampai ayat 17. 17 ya. Bentar. Markus 2 ayat 13. Lewi pemungut cukai mengikuti Yesus. Sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau dan seluruh orang banyak datang kepadanya. Lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada muridnya, kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Ya, nah ini ya. Dosa, yang dimaksud dosa itu siapa? Si pemungut cukainya nih. Pemungut cukai itu Iya, kan dianggap orang berdosa. Yang dimaksud iya, makanan apa? Makan bersama. iya, Oke, iya. dosa dan makanan gitu ya. Nah, kita lihat ya di sini eh, bagaimana Yesus memilih pemungut cukai sebagai muridnya itu memprovokasi kontroversi tentang tujuan pelayanannya. Karena Hmm, dengan memanggil pemungut cukai sebagai
muridnya, ini menunjukkan bahwa tujuan pelayanan Yesus itu sepertinya berbeda dengan orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Nah, bahkan ya, dari tradisi Yahudi, kita buka di pelajaran hari Senin, Wil, ada Oke. sebuah komentar menarik dari tradisi Yahudi. Sebuah komentar Yahudi mengenai hukum agama, Traktat Mishnah Tohorot mengatakan, jika pemungut cukai memasuki sebuah rumah, semua yang ada di dalamnya menjadi najis. Hmm, ya. Di sini penulis sekolah sahabat kita, Tom Shepard, mengutip Mishnah Tohorot. Ya, Mishnah ini adalah komentar mengenai hukum agama. Mishnah sendiri itu baru dituliskan kira-kira pada abad kedua Masehi, tapi tradisi lisannya udah lebih tua dari itu. Hmm. Tradisi lisannya udah mulai ada di zaman Yesus, bahkan sebelum zaman Yesus. Ya, jadi tradisi ini udah dari zaman Yesus. Tohorot itu apa? Dari kata tahor, tahir, murni, clean bahasa Inggrisnya. Tohorot atau tahorot itu bentuk jamak dari tahir. Jadi Mishnah ini membahas tentang konsep ketahiran dalam keluarga, dalam rumah tangga. Oke? Ya, jadi kalau ada sebuah rumah, ya, kedatangan seorang pemungut cukai, udah unclean dia, udah najis, udah nggak tahir lagi rumah itu. Itu. Ya. Kenapa? Ini muncul dari stigma negatif terhadap pemungut cukai itu sendiri ya. Karena pemungut cukai ini kan seperti pengkhianat gitu ya. Ya kan? Ada orang ya, dijajah oleh Roma. Oke? Roma menjajah dengan memperlakukan pajak. Tentu pajak ini akan menyulitkan masyarakat yang dijajah. Iya, Eh, pemungut cukai kok malah berpihak ke pemerintah penjajah dan iya. ikut menindas rakyatnya sendiri dengan ikut menariki pajak dikasih ke penjajah. Hmm. Belum lagi kalau mereka kasih pajak yang lebih tinggi dari seharusnya untuk keuntungan pribadi. Ah, ya jadi dianggap pengkhianat. Makanya bagi orang Yahudi ya, pemungut pajak ya, pemungut cukai itu ya, najis mereka, pengkhianat bangsa, penjilat penjajah gitu kan, gitu ya. Dan apakah benar kalau memang pemungut cukai itu adalah orang yang buruk? Ini pertanyaan yang sulit ya, dan kita ya seakan-akan membaca Alkitab tuh naif gitu. Dan kita pasti bilang, enggak, pemungut cukai enggak buruk. Saudara-saudara, pemungut cukai itu emang buruk kok. Kita jujur aja, pemungut cukai itu emang buruk. Kalau dibilang pemungut cukai itu pendosa apa enggak? Pendosa, jelas pemungut cukai itu pendosa. Apakah dia pengkhianat? Iya, pengkhianat. Gitu ya. Jadi, Yesus sendiri nggak membantah kalau pemungut cukai itu memang pendosa, Yesus nggak bantah. Hmm. Pemungut cukai itu pengkhianat, Yesus nggak bantah. Tapi Yesus bilangnya gimana? Yesus bilangnya gimana? Pemungut cukai ini, pendosa ini harus disembuhkan supaya dia tidak jadi pendosa lagi. Makanya dia sebagai tabib, dokter rohani datang untuk membuat pemungut cukai ini keluar dari dosanya supaya dia tidak memungut pajak lagi dan tidak mengkhianati bangsanya lagi. Hmm. Oke? Jadi apa? Jadi kita harus baca ini dengan apa ya? Dengan adil ya. Memang betul pemungut cukai ini pendosa, memang betul pemungut cukai ini pengkhianat bangsa, oke? Tapi memperlakukan pemungut cukai ini seperti sesuatu yang najis itu juga salah. Kenapa? Karena kalau kita melihat pemungut cukai sebagai pendosa, sebagai pengkhianat, kemudian justru kita jauhi, justru kita tidak membuat relasi dengan pemungut cukai ini, maka tidak ada jalan dari pemungut cukai ini untuk bisa bertobat. Gitu loh. Dan Yesus membuat relasi dengan pemungut cukai ini dipanggil jadi murid supaya dia nggak jadi pengkhianat lagi, nggak jadi pendosa lagi. Ya, dokter itu kan harusnya datangnya ke orang sakit supaya jadi sembuh. Kalau udah sehat ngapain didatengin dokter lagi kan gitu. Hmm. Bukan denial loh, bukan bilang, oh dia ini sebenarnya nggak sakit. Itu salah Iya. juga. Salah juga. Ada loh orang yang membaca ini, membaca ayat ini gitu ya, dengan positivity gitu kan. Terus seakan-akan memang pemungut cukai itu positif gitu. Hmm. Enggak, pemungut cukai itu negatif. Aku ya pemungut cukai itu memang negatif. Aku kalau sakit itu memang sakit. Tapi dokternya jangan dihalang-halangin untuk ketemu orang sakit supaya dia bisa sembuh. Nah, kira-kira gitu Iya, pelajaran dari perikop ini. iya, bagus, 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 bagus. Oke. Nah, ini kita kita lanjut lagi ya, kita cepat aja ya. Gas. Oke, lanjut Bill ke ayat 18 sampai 22 ya, tentang hal berpuasa. Nah, sekarang temanya adalah makanan dan Mesias. Kita baca Bill ayat 18 sampai 22. Oke, aku baca ya. Hmm.
Ayat 18. Hal berpuasa. Pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian kain penambal itu akan mencabiknya, yang baru mencabik yang tua, lalu makin besarlah koyaknya. Demikian juga, tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tapi anggur yang baru hendaklah disimpan dalam kantong yang baru pula. Iya. Nah, kalau di perikop ini Yesus berdiskusi dengan sekelompok orang menjelaskan kenapa murid-muridnya, maksudnya murid-murid Yesus ya tidak berpuasa. Padahal yang lainnya puasa. Yang lainnya itu siapa? Ya orang-orang Farisi, bahkan murid-murid dari Yohanes Pembaptis, dari sepupunya sendiri itu puasa. Nah, ini menarik. Karena dalam murid Yesus, dalam kelompok murid Yesus, itu ada murid Yohanes Pembaptis juga. Hmm, Ya, memang nggak diterangkan di Injil Markus, tapi menurut Injil Yohanes, Yohanes pasal 1 ya, Andreas dan satu murid yang lain yang kemungkinan besar adalah Yohanes Kekasih, Andreas dan Yohanes Kekasih, itu adalah murid Yohanes Pembaptis. Oke? Jadi waktu dipertentangkan antara murid Yohanes Pembaptis berpuasa, murid Yesus kok tidak berpuasa. Sebenarnya di dalam murid Yesus sendiri itu udah ada murid Yohanes Pembaptis, ya, ya. gitu ya. Ini menarik. Karena ini bisa menunjukkan dilema di dalam diri Andreas sendiri, di dalam diri Yohanes Kekasih sendiri. Loh, waktu aku masih ikut Yohanes, Aku aku ikut. disuruh puasa. Disuruh Ya, puasa. Sekarang aku ikut dengan Mesias yang ditunjuk oleh Yohanes, kok malah nggak disuruh puasa? Ah, gitu ya. Ini menarik ya, dan penting untuk kita ketahui latar belakangnya. Dalam Yudaisme abad pertama, puasa itu adalah elemen kunci dari religiusitas mereka, dari keberagaman mereka. Sangat kunci puasa itu. Ya, meskipun kalau benar-benar mau mengikuti hukum Taurat ya, yang wajib itu hanya 1 hari untuk berpuasa. Itu dalam Imamat 16 ayat 29 sampai 30. Tebak ini hari apa? sahabat. Hmm? Imamat 16 ayat 16, 29. ayat 29 sampai 30. Yom Kippur. Oh iya, itu ya. Iya, hanya di Yom Kippur wajib berpuasa. Itu ya. Jadi menurut tradisi Yahudi sebenarnya hanya pada satu momen aja gitu. Mereka wajib berpuasa. Pada yang lainnya itu nggak wajib. Ya, apalagi pada hari biasa gitu. Itu nggak wajib. Tapi mereka sering melakukan puasa yang tidak wajib itu. Ya, apa sebagai ekspresi perkabungan, sebagai ekspresi kerendahan diri gitu misalnya. Itu sering dan ya sekali lagi puasa itu adalah elemen kunci di Yudaisme abad pertama, di agama Yahudi pada abad pertama pada zamannya Yesus. Gitu. Makanya jadi pertanyaan juga bagi orang-orang, Yesus ini rabi dari mana sih? Bisa-bisanya murid-muridnya nggak disuruh puasa. Puasa itu kan kunci banget bagi agama kita, agama Yahudi gitu. Nah, dan di sini kita harus melihat Yesus ini tidak mengutuk puasa loh. Ya, jangan sampai ada yang salah tafsir dengan bilang di sini Yesus bilang puasa nggak penting. Enggak loh. Di sini Yesus nggak mengutuk puasa loh. Yang Yesus bilang adalah puasa itu momennya nggak tepat kalau dilakukan pada saat itu. Kenapa? Karena Yesus masih ada di situ secara fisik bersama-sama dengan mereka. Gitu. Yesus mengibaratkannya dengan apa tadi? Dengan perkawinan. Mempelai prianya masih bersama-sama dengan para sahabat mempelai. Istilah gini loh. Ini lagi pesta pernikahan kok malah puasa. Iya, iya. Bu ya nanti setelah pestanya selesai baru puasa. Maksudnya apa? Nanti setelah Yesus tidak bersama-sama dengan mereka lagi secara fisik, setelah Yesus mati dan naik ke surga, barulah ada banyak waktu untuk puasa. Contohnya kapan? Sekarang contohnya. Sekarang, puasalah sekarang. Di zaman kita ini. Tapi di waktu itu, waktu mereka benar-benar bersama dengan Yesus secara fisik, harusnya mereka fokusnya merayakan Yesus ada di sini. Jangan puasa. Di hari raya, dalam ini hari rayanya maksudnya pernikahan ya, diibaratkan dengan pernikahan gitu ya. Yesus bersama dengan mereka sebagai sama mempelai pria itu. Wong lagi merayakan adanya Yesus di sini kok malah puasa, jangan gitu loh.
Dan Yesus justru di sini membuat argumen, istilahnya apa ya? Argumen kedua sebagai pendukung dari argumen pertama. Argumen kedua Yesus itu bilang bahwa pandangan Yesus ini adalah pandangan yang mungkin baru bagi pandangan umum pada zamannya, sehingga mungkin nggak cocok bagi pandangan umum pada zamannya. Ya, seperti kain ya, kain yang yang ditambalkan gitu pada baju yang tua, pada saat ditambal malah baju tuanya itu robek. Ya, atau Hmm. seperti anggur baru ditaruh ke kantong anggur yang lama. Nah, itu nanti akan beroksidasi dan malah meledak itu. Ya, Hmm. artinya ajaran Yesus ini, ajaran yang benar ini, ya, kalau dia secara paksa dan secara tiba-tiba gitu ya, dimasukkan ke pemikiran yang udah salah sejak lama gitu, itu nggak bisa, itu pasti akan bentrok. Untuk menerima ajaran Yesus yang baru, mungkin baru menurut ahli-ahli Taurat dan orang Farisi zaman itu ya barunya ya, bukan berarti dia baru ada seakan-akan nggak ada hubungan dengan perjanjian lama, nggak. Iya. Tapi karena orang itu udah terlanjur dalam jalan yang salah, jadi ajaran Yesus ini seakan-akan baru gitu. Mereka harus punya pola pikir yang baru dulu. Istilah kantong anggur itu, wadahnya itu harus baru dulu, supaya ajaran Yesus itu bisa masuk dan nggak meledak gitu. Hmm. Itu konsepnya seperti itu ya. Kita lanjutkan. Ya, setelah ini adalah Mesias dan Sabat. Mesias dan Sabat. Markus 2. Dari ayat berapa? Ini Ya, apa? kita baca sampai ayat 24-nya dulu. Oke, 24 dulu ya. Markus 2 ayat 23. Murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Pada suatu kali pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum dan sementara berjalan murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Hmm. Kita lihat di sini ya, orang-orang Farisi menuduh Yesus dan murid-muridnya melanggar Sabat, melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Hmm. Apa memang yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat? Nah, coba kita baca di pelajaran hari Selasa paragraf 1. Ya, aku baca. Hmm. Dalam Markus 2 ayat 22 ayat 2, Markus 2 ayat 23 sampai 24, orang-orang Farisi menuduh para murid melanggar hari Sabat. Menurut tradisi Yahudi ada 39 bentuk pekerjaan yang dilarang pada hari Sabat. Yang menurut pemikiran orang Farisi termasuk apa yang murid-murid telah lakukan. Hmm. Ya, ini lagi-lagi kita harus bandingkan dengan konteks Yudaisme abad pertama dengan tradisi Yahudi ya. Gini, hukum Sabat itu ada di Keluaran 20 ayat 8 sampai 11 dan paralelnya dengan Ulangan 5. Oke. Baik di Keluaran 20 maupun di Ulangan 5, di kedua teks itu ya, dikatakan bahwa pada hari Sabat itu dilarang bekerja, ya. Dan saya yakin kita semua sebagian besar sudah tahu bahwa pada hari Sabat dilarang bekerja. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah kalau pada hari Sabat dilarang bekerja, memangnya yang termasuk bekerja itu apa? Dan yang termasuk bukan bekerja itu yang mana? Ya. Ya, itu jadi pertanyaan. Semua orang setuju kalau hari Sabat itu dilarang bekerja, tapi yang tidak disetujui adalah mana yang masuk bekerja, yang mana yang termasuk bukan bekerja. Nah, itu yang jadi perdebatan. Maka akhirnya orang Yahudi memutuskan untuk berpikir gitu ya, dan mereka merasa perlu untuk membuat hukum tambahan untuk mengkategorikan dengan lebih spesifik mana yang bekerja, mana yang bukan. Nah, Nah, dan itu tercatat dalam Mishnah Sabat 7 ayat 2. Nah, mari kita buka Mishnah Sabat 7 ayat 2. Ini adalah sebuah teks dari tradisi Yahudi ya. ya Di situ ini. dikatakan avot melachot, ketentuan pekerjaan-pekerjaan. Nah, dari kata melacha, melacha itu pekerjaan. Hmm. Nah, itu kata yang dipakai waktu Tuhan berhenti pada hari Sabat dari segala pekerjaan yang telah dilakukannya di Kejadian 2 ayat 1 sampai 3 itu pakai kata ini melacha. Hmm. Itu yang dipakai lagi di Keluaran 20, itu yang dipakai lagi di Ulangan 5. Nah, kan tuh nggak dijelaskan di situ. Melacha itu apa aja. Di sini jelaskan avot, kategori melachot, pekerjaan-pekerjaan, arba'im 40, haser echad 40 kurang 1. 39 maksudnya. Ini. Mungkin bagi saudara-saudara yang bingung ya, kenapa nggak langsung bilang aja 39 gitu. Shloshim Vetesha 39. Kenapa harus bilang 40 kurang 1? Ya itulah mereka. Ya, tapi itu nanti banyak gitu ya, banyak itu kata daftar itu ya. Pertama Hazorea, menanam dan seterusnya gitu ya. Terjemahannya ada di bawahnya. Iya, iya, kita scroll.
Nah, ini terjemahan bahasa Inggrisnya. Jadi inilah 39 hal, 40 kurang satu hal yang dikatakan tidak boleh dilakukan pada hari Sabat. Dan kalau nanti saudara-saudara baca dengan teliti, semuanya berhubungan dengan pertanian. Kenapa? Ya karena waktu itu ya tanah Israel itu apa istilahnya pekerjaan utamanya, komoditas utamanya itu dari pertanian, sektor pertanian gitu Hmm. ya. Nah, apa yang Yesus dan murid-muridnya lakukan itu melanggar setidaknya satu atau bahkan dua dari daftar ini ya. Bisa jadi melanggarnya itu ada di panennya atau melanggarnya itu di perjalanannya berjalan. By the way gini, ini bagi saudara-saudara yang nggak tahu ya, dalam tradisi Yahudi kalau berjalan lebih dari 1999 langkah itu termasuk bekerja. Tapi kalau berjalan kurang dari 1999 langkah itu belum bekerja. Itu ya. Misalkan kita hubungkan dengan pasal sebelumnya lah. Berjalan dari sinagog ke rumah Petrus. Itu nggak bekerja karena dekat. Jadi berjalannya mungkin ya sekian ratus langkah, nggak sampai Iya. 1999 langkah. Itu belum bekerja. Tapi kalau berjalannya jauh sampai lebih dari 1999 langkah, nah itu udah bekerja. Bisa jadi berjalannya yang salah atau memetik bulir gandumnya itu dianggap panen, oke? Okay? Atau kombinasi dari kedua-duanya. Ya. Intinya intinya Yesus dan murid telah melanggar tradisi ini, gitu. Ya, dan tradisi ini kita harus tanamkan ya, kasih statement dengan jelas bahwa tradisi ini ekstra biblikal, non biblikal, ya, non biblikal. Jadi ini buatannya buatannya para rabi gitu. Bisa jadi benar dalam situasi tertentu, ya, tapi tradisi ini nggak mengikat seperti perintah jangan bekerja itu sendiri. Oke, ini para rabi yang mendefinisikan apa yang bekerja, apa yang bukan gitu loh. Gitu ya. Nah, lalu bagaimana cara Yesus untuk istilahnya berargumen Hmm. setelah dia dituduh bersalah? Oke, kita baca ayat selanjutnya, Bill. 25 sampai Hmm, 28 ya, berarti. sampai 26 dulu. Oh, 26 dulu, oke. Jawabnya kepada mereka, belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abitar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya? Iya. Di sini Yesus menjawabnya dengan kisah sebelumnya, kisah terdahulu gitu ya yang ada di Perjanjian Lama dari Daud tercatat dalam 1 Samuel 21 ayat 1 sampai 6. Nah, dalam tradisi Yahudi ya, dalam perdebatan mengenai halakha, halakha itu hukum gitu ya. Kalau dalam Islam tuh biasanya syariat gitu. Nah, halakha itu seperti syariat kalau di Islam gitu ya. Ya. Dalam perdebatan mengenai halakha biasanya gini, ada saran bahwa jangan mengutip sebuah cerita untuk menetapkan sebuah hukum. Jadi kalau mau menetapkan sebuah hukum, kutiplah hukumnya. Ada sebuah pemikiran gitu dalam tradisi Yahudi. Tapi di sini Yesus membuat langkah yang sedikit berbeda. Yesus mengutip cerita untuk perdebatan tentang hukum. Nah, wisdomnya Yesus ini beda gitu ya. Ya kenapa enggak? Kalau ceritanya berhubungan dengan hukum itu, kenapa enggak bisa dikutip? Ya dah, ya valid sebenarnya cara argumen Yesus ini kan, gitu kan? Hmm. Kenapa kita harus mengutip teks tentang hukum saja untuk membahas hukum? Kalau ada sebuah cerita dan ceritanya berhubungan dengan hukum itu bisa aja dikutip. Itu kan bisa jadi contoh praktikalnya. Iya dong, ya gitu ya. Jadi Yesus ini mengambil jalur argumen yang agak beda dengan Rabi pada zamannya, gitu. Apa yang terjadi di 1 Samuel 21 ayat 1 sampai 6? Daud ya dalam pelariannya itu makan roti sajian yang kudus, yang harusnya itu hanya untuk para imam. Itu. Nah, roti sajian ini diganti pada hari Sabat. Jadi kalau Daud makan roti sajian itu kemungkinan itu terjadi pada hari Sabat juga. Jadi kemungkinan pelarian Daud itu juga terjadi pada hari Sabat. Pelarian Hmm. Daud itu. Nah, argumen Yesus gini, kalau Daud dibenarkan untuk makan roti sajian yang harusnya untuk para imam dan kemungkinan pada hari Sabat, kalau Daud dibenarkan untuk melakukan itu, maka Yesus dan murid-muridnya juga dibenarkan untuk memetik gandum.
Ya, dan memetik gandumnya ini jangan dipahami seperti panen gandum besar-besaran kemudian dijual ke pasar. Enggak, gandum itu bisa dipetik, kemudian digosok di tangan, langsung dimakan seperti ini, gitu loh. Nah, gitu. Jadi argumen Yesus adalah masalah kehidupan, ya makan itu kan masalah kehidupan ya. Masalah kehidupan itu lebih lebih apa istilahnya? Lebih mengikat daripada mekanisme mekanisme hukum. Nah, karena gini, hari Sabat itu jelas berlaku dan hari Sabat itu jelas penting. Saya nggak mau saudara-saudara salah paham. Oke, tapi mekanisme tradisi tentang hari Sabat yang begitu ketat dan memberatkan itu nggak lebih penting daripada kehidupan itu sendiri untuk makan, untuk apa gitu loh. Itu maksudnya Ya. Yesus, ya, gitu. Makanya dalam tradisi Yahudi itu ada namanya pikuah nefesh. Pikuah nefesh, ya. Pikuah nefesh itu artinya adalah menyelamatkan nyawa, menyelamatkan kehidupan. Jadi pikuah nefesh ini lebih utama daripada hukum. Nah, itu. Dan di sini Yesus sebenarnya menerapkan prinsip pikuah nefesh yang sebenarnya di tradisi Yahudi sendiri sudah ada itu. Daud juga dulu menerapkan pikuah nefesh berarti. Gitu. Hmm. Ah, dan ada makna kedua dari cara Yesus mengutip Daud. Yesus mengutip Daud itu menyiratkan hubungan dia dengan Daud, menyiratkan bahwa dia menggenapi apa yang dilakukan oleh Daud. Kenapa? Karena Daud itu adalah raja terbesar Israel sekaligus pendahulu dari Sang Mesias. Kan gitu. Jadi kalau Yesus menghubungkan dirinya dengan Daud dan seakan-akan dia menggenapi Daud, Yesus itu seakan-akan bilang bahwa dialah raja terbesar Israel menggenapi Daud dan dialah Sang Mesias keturunan Daud itu. Nah, ada makna keduanya selain dari tentang perdebatan hukum ini ya. Nah, itu kita bisa lihat konsepnya tentang Daud sebagai raja terbesar Israel, tentang Daud sebagai pendahulu Sang Mesias itu kita lihat konsepnya dalam 2 Samuel 7 ayat 11 sampai 14 dan Mazmur 110 ayat 1. Nah, ini ya. Oke, sekarang kita lanjutkan bila ayat 27 dan 28 yang adalah ayat inti pelajaran sekolah sahabat kita pada pekan ini. Oke, ntar ini oke, aku baca ya. Ya. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Hmm. Akhirnya Yesus apa menjelaskan hubungannya manusia dengan sabat itu gimana sih? Ya kan? Dan dijelaskan sabat itu diadakan untuk manusia bukan manusia untuk hari sabat. Maksudnya apa? Sabat itu dibuat untuk keuntungan manusia. Sabat itu dibuat supaya manusia ini punya istirahat, punya waktu untuk rileks. Bukannya manusia diciptakan untuk keuntungan hari sabat gitu loh. Iya, 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 iya. Ya, gitu. Tapi sabat itu ada supaya manusia itu punya benefit dari situ. Jangan dibalik-balik, gitu ya. Nah, dan sepertinya ya hukum tradisi tentang sabat itu sudah menghilangkan esensi itu. Nah, seperti itu. Dan ini yang dibantah oleh Yesus. Nah, dari ayat 28 dikatakan, jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari sabat. Lagi-lagi dia pakai gelar anak manusia. Gelar dari Daniel 7 yang digunakan untuk Tuhan. Dia mengklaim diri atas Tuhan. Dialah Tuhannya. Ya, Tuhan atas hari sabat. Tanpa ambigu lagi Yesus menempatkan dirinya pada posisi Tuhan. Ya ini ya, Mesias dan sabat. Nah, silakan bila apa ada tanggapan komentar. Iya, apa namanya? Ada satu kutipan ya dari untuk pelajaran ini terkait hal ini. Ini aku copy. Ini dari The Serapages ya, terhadap komentar Yesus bilang bahwa ya sebenarnya sebenarnya ya sebelum aku baca kutipan ini memang s- dari kita baca aja gitu ya yang tadi yang sudah jelaskan bahwa Yesus ini suka ini ya, suka menjadi public enemy, suka Hmm, mengambil jalur yang lain gitu. Nah, nah, kadang-kadang kalau kita baca gitu kita berpikir Yesus ini pingin jadi edgy gitu kan. Aku nggak mau lah ikut arus. Padahal sebenarnya arusnya yang salah dari awal. hmm, Arusnya ini udah salah dari awal. Nah, kita lihat komentarnya Nyonya White ya. Ya, dibilang sebagaimana orang Yahudi itu melarikan diri daripada Tuhan, melenceng dari Tuhan ya. Gitu kan.
dan gagal untuk membuat apa namanya kebenaran dari Kristus sebagai iman mereka sendiri, sehingga hari Sabat itu telah kehilangan signifikansinya terhadap mereka. Ya, tadi Rian memakai kata esensinya udah hilang karena hukum tambahan yang mereka buat, gitu kan. Nah, setan itu berusaha untuk meninggikan dirinya dan membuat manusia itu jauh dari Tuhan. Dia berusaha untuk merendahkan hukum Sabat ini yang sesungguhnya, gitu ya. Karena itulah tanda dari kekuatan Kristus di hari Sabat itu, gitu. Nah, pemimpin orang Yahudi eh, dengan sukses gitu ya, dengan sukses melakukan maunya setan, apa yang setan kehendaki ini dengan membuat hari perhentian Tuhan dikelilingi oleh berbagai tuntutan yang sangat apa ini berdesak, Membebani. membebani gitu ya. Hmm. Ya, di masa Yesus, di zaman Yesus, gitu ya. Ya, hari Sabat itu telah direndahkan dan penyuciannya eh, merefleksikan karakter yang sangat egois gitu ya. Karakter yang sangat egois dan karakter manusia yang fana dibandingkan karakter penuh kasih dari Tuhan gitu Hmm. ya. Nah, para rabi secara para rabi mengaku merepresentasikan Tuhan dengan membuat hukum-hukum ini yang mana mustahil untuk dilakukan oleh manusia. Nah, inilah tujuan dari pelayanan Yesus untuk apa? Untuk menghilangkan miskonsepsi terhadap hari Sabat. Ya, jadi sudah sangat jelas ya dari kutipan Nyanyian ini dan tadi Rian sudah mengatakan juga hukumnya yang mana ya kita tadi sudah lihat sekilas kalau saudara mau baca 40 kurang satunya nah ini bacalah. Lalu Ya. coba By kita the way, Bill, berpikir tolong di copy dong, Bill. apa tuh? Eh, terjemahannya aja nggak apa-apa. Si Misnah Sabat 7 ayat 2 ini. Di Oh, copy oke. ke dokumen. Tadi kan nggak di copy. Iya iya iya. Ntar. Nah ini ya. Ya, oke. Jadi, ini ya, ini udah kita copy. Saudara-saudara lihat ya, coba saudara bayangkan kalau misalnya ini terjadi gitu ya di zaman ini, atau misalnya saudara bayangkan aja lah, saudara hidup di zaman itu lalu harus mengikuti ini. Ya, ini sangat membebani ya. Saya bacanya aja, waduh, bayangin aja kalau misalnya mata pencaharian normal, ya memetik aja nggak boleh gitu kan. Lewat lapar, metik aja nggak bisa gitu. Gimana itu? Di zaman itu apalagi apalagi orang jual beli gitu ya atau apalagi masak atau gimana gitu kan sedangkan Hmm. kita mau misalnya kita hari lapar hari Sabat mau masak apa mau masak apa kayak Indomie gitu misalnya udah dibeli nih tapi kita butuh cabai misalnya kita nggak bisa metik cabenya. Hmm. Susah kan? Susah kan. Susah banget padahal Indominya udah dibeli nih istilahnya kan oke Iya. kita menghindari nggak beli ya sahabat kita mau makan pakai cabai tapi cabainya nggak bisa dipetik nah iya karena kadang hal inilah yang menghilangkan esensinya padahal kan esensi hari Sabat itu kan hari perhentian kata perhentian itu kan ada kan tapi dengan membuat hukum ini sehingga malah nggak berhenti gitu ya malah mikir gitu ini hari Sabat harus apa gitu kan nah inilah satu kutipan yang bagus ya dan ternyata memang sudah jelas bahwa Yesus itu ingin meluruskan bukan ingin menjadi edgy bukan ingin melawan arus tapi arus yang salah dari awal jadi arus yang harus dirubah nah tapi di pandangan mereka apa yang Yesus lakukan ini berlawanan dengan tradisi-tradisi pada umumnya yang sudah diterima oleh mereka puluhan ratusan tahun mungkin gitu ya mungkin itu Mas Yansen tambahan dari kutipan Roh Nubuat ya. Ya. Nah, sekarang kita masih berhubung dengan Sabat, Bill. Ya, Nah, kayak pola tadi ya, Sabatnya berarti diulangin, tapi sekarang Sabat dan penyembuhan balik ke awal. iya, Sabat dan sirkularnya penyembuhan. balik ya. Circle-nya balik. Nah, Ya, silakan dibaca, Bill. Markus 3 ayat 1 sampai 6. oke, kita masuk ke Markus 3 ya. Markus 3 1 sampai 6. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamati Yesus kalau-kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Hmm. Kata Yesus kepada orang yang mati setelah sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Tapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka. Dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka lalu ia berkata kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkannya. Maka sembuhlah tangannya itu.
Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Hmm. Di sini Yesus melanjutkan apa yang terjadi di pasal sebelumnya, Hmm, ya, dengan dia tunjukkan kalau memang betul dialah Tuhan atas hari Sabat itu, iya. ya. Apa yang dia lakukan? Dia sembuhkan orang pada hari Sabat, ya. Nah, orang Farisi ahli Taurat menentang dia, ya, dia melawan pertentangan itu dengan bikin pertanyaan balik di ayat 4 itu, ya. Mm-mm. Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa, pikuah nefes itu, ya. Menyelamatkan nyawa atau membunuh orang. Ngerti kan nih cara Yesus memformulasikan? Dan ini jawabannya gampang sebenarnya kan. Iya, Anak TK pun bisa jawab. Ayo iya, hari Sabat yang boleh yang mana yo? Baik atau jahat? Tolong orang, tolong orang supaya hidup atau bunuh orang? iya, Pasti yang boleh adalah berbuat baik. Pasti yang boleh menyelamatkan nyawa. Jadi Yesus bukan bilang apa istilahnya, "Oh, hari Sabat ini tidak penting atau bagaimana?" Enggak, Yesus bilang ini adalah kegiatan yang appropriate, yang tepat untuk hari Sabat. Hari Sabat itu iya, harusnya diisinya dengan kegiatan kayak gini, iya, gitu loh. Ya. Dan kalau Yesus dituduh melanggar hari Sabat, ya, sebenarnya yang melanggar hari Sabat justru ahli Taurat, orang-orang Farisi ini. iya. Karena orang Farisi dan ahli Taurat ini mau ngapain? Bersekongkol mau membunuh Yesus. Malah mau, malah yang dilarang itu ya. Makanya Yesus bilang menyelamatkan nyawa atau membunuh orang. Iya, Yesus ngomong itu sebelum mereka bersekongkol loh. iya, Maha tahu Yesus. Yesus baca pikirannya mereka. Oke? Ini hari Sabat, nggak boleh bekerja, betul. Tapi menolong orang seperti ini bukan bekerja. Menolong orang ini baik, menyelamatkan nyawa seperti ini baik. Daripada bunuh orang, dan ternyata beneran mereka membunuh orang. Kalau tadi katanya menurut tradisi Yahudi, pikuah nefesh. Menyelamatkan nyawa lebih penting dari hukum. Oke, menyelamatkan nyawa lebih penting dari hukum. Sekarang mereka lakukan apa? Menghilangkan nyawa lebih penting dari hukum sekarang malah. iya, Bisa-bisanya hari Sabat malah diskusi mau ngebunuh orang, itu pelanggaran berat itu. Jelas pelanggaran berat. Gitu ya. Oke, ini Will. Ada komentar? iya, iya. Apa namanya? Selain ini ya, eh, aku tadi ketawa dikit ketika baca ayat 2. Ya, mereka Hmm. mengamati Yesus kalau-kalau ia menyembuhkan orang dari sahabat. Iya, ada dua komentar. Komentar pertama, benar, berarti berarti dia sudah berbuat jahat bahkan sebelum sebelum Yesus bilang mana yang lebih baik. Kalau yang tadi kan Rian bilang akhirnya ketahuan kan mereka memang mau berbuat jahat gitu kan. Tapi Hmm. ternyata sebelum Yesus bilang mana yang lebih baik, berbuat baik atau berbuat jahat. Nah, sebelum itu mereka udah berbuat jahat dulu. Ada sama mereka mencari-cari kesalahan orang kan. Iya, Mereka iya. mencari-cari kesalahan orang. Jadi Hmm. baik sebelum atau sesudah mereka udah melanggar hari Sabat. Bahkan Hmm. sebelum Yesus point out mana yang buat argumen mana yang lebih baik gitu kan. Ah. Ya, itu yang pertama ya. Lalu yang kedua ini agak agak sedikit apa filosofi ya bahwa apa yang orang Farisi ini lakukan kadang-kadang adalah apa bukan kadang-kadang adalah apa yang setan pingin kita pikir tentang Tuhan. Hmm. Gimana itu? Ya bahwa setan itu pingin kita berpikir bahwa Tuhan itu adalah mengamat-ngamati kita lalu menunggu kita salah. Hmm. Nah, konsepnya gitu kan. Setan tuh pingin kita berpikir Tuhan itu nunggu kita, ayo kapan salahnya? Ah, dosa kan, dosa kan. Nah, Hmm. setan tuh pingin gitu. Padahal sebenarnya yang yang orang Parisi ini lakukan itulah yang salah gitu ya. Dia mereka menunggu Yesus itu salah. Hmm. Padahal Hmm. usahanya sia-sia. Yesus nggak bisa salah. Iya. Dan Yesus nggak mungkin salah gitu kan. Nah, kadang-kadang kita melihat Tuhan itu seperti itu ya, seperti orang yang apa menunggu kita salah lalu menyalahkan kita dengan seluruh kebersalahan kita. Bahkan di posisi ini Yesus yang adalah Tuhan yang sudah tahu mereka akan berbuat salah dan menegur mereka dan setelah itu mereka tetap berbuat salah gitu Hmm. ya. Tuhan tidak membinasakan orang itu langsung kan. Tapi Tuhan membuat argumen untuk membuat mereka berpikir atau paling tidak orang lain berpikir Hmm. bahwa yang mereka lakukan itu salah. Hmm. Gitu ya. Jadi Tuhan itu panjang sabar. Tuhan itu panjang sabar dalam menanggapi sifat keberdosaan kita. Bahkan sebelum kita berdosa, saat kita berdosa atau setelah kita berdosa, Tuhan itu masih panjang sabar. Nah, dia tidak memperlakukan kita seolah-olah sebagai objek yang
Ya, yang ditunggu salahnya karena kita memang pasti salah, lalu dihukum seberat-beratnya karena kita salah, gitu ya. Hmm. Tapi ada banyak apa kesempatan ya bagi kita untuk berbalik. Ya itu mungkin tambahan sedikit ya Mas Jansen ya Ya, terhadap terhadap cerita yang singkat ini. oke, oke, Bill. Oke. Iya, Ya, kita lanjut ya. lanjut 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 lanjut. Kita buka pelajaran hari Rabu, Bill. Hari Rabu, oke. Kita lihat judulnya aja. Pelajaran menarik ini. Hari Rabu. Nah, judulnya adalah Kisah Selang-Seling. Nah, ini judulnya menarik ya, Kisah Selang-Seling. Jadi, saya mau ingatkan lagi ke saudara-saudara tentang penulis kita, Tom Shepard. Dia ini adalah pakar perjanjian baru, khususnya berfokus pada Injil, lebih khusus lagi berfokus pada Injil Markus. Iya, Dia bisa menjadi doktor dalam bidang perjanjian baru karena dia menulis disertasi itu tentang kitab Markus memang. Nah, kita buka, Will, disertasinya. Tadi sudah saya kirim. oke. Nah ini ya, Nah, ini empat judulnya. ratus empat puluh enam halaman. Oh, 440 halaman. Panjang ini ya, tebal ya. Iya, Dan ini disertasinya sudah ditulis sebelum saya lahir ya. Tahun 91, saya lahir 99. Nah, disertasi dia judulnya adalah The Definition and Function, definisi dan fungsi of Markan Intercalation. Dari interkalasi Markus as illustrated seperti yang diilustrasikan in a narrative analysis of six pages. Pada analisis naratif dari 6 teks. 6 teks. Rumit ya. Tapi apa itu intercalation? Interkalasi. Interkalasi itu itulah yang dijelaskan di pelajaran hari Rabu dan hari Kamis. ya dia jelaskan ini dalam 2 hari. Selang-seling. Selang-seling. Intercalation, selang-seling. Istilah yang lebih populernya adalah sandwich story. Iya, Istilah lebih populer sandwich story. Nah, tolong Bill buka sandwich, Bill. Gambar sandwich. Ya, karena kita kan makannya nasi ya, jadi mungkin nggak ada yang nggak tahu sandwich itu kayak gimana kan? ya, aduh enak banget. Ya. Jadi sandwich itu konsepnya adalah roti isi. Roti isi itu di atasnya roti, di tengahnya isi, di bawahnya balik ke roti lagi. Jadi di Iya, luarnya itu buka dan tutupnya itu dengan roti, isinya baru entah sayur, entah daging gitu. ya, Nah, Markus itu menggunakan teknik narasi seperti ini. Jadi dia buat sebuah cerita sebagai tutupnya, gitu ya, buat sebuah cerita sebagai tutupnya, dia tulis, kemudian cerita itu akan diselingi ya, selang-seling, diselingi, diinterupsi dengan cerita lain, ya, meskipun cerita yang pertama belum selesai. Baru setelah cerita kedua ini masuk, dia kembali lagi ke cerita pertama, kembali lagi ke bagian luarnya ini, ya, dan baru cerita pertama ini diselesaikan, gitu ya. Nah, ya mungkin tolong Bill dikutip ini Bill, apa sitasinya disertasi ini. Tadi aku udah iya. kirim Oke, oke, oke. supaya nanti eh, para penonton yang mengakses dokumen ini bisa buka disertasinya dan baca sendiri ya. Iya, iya. Nah, itu dah. Ah, gitu ya. Dan menurut observasi dari Tom Shepard dalam disertasinya, ada 6 kisah, ada 6 teks dalam kitab Markus yang menggunakan teknik ini, teknik sandwich story, teknik kisah selang-seling ini. Nah, kita lihat di daftar isinya, Bill. Ya, terus ya. Oke, pengantar. Nah, ke bawah. Ya, yang pertama adalah Markus 3 ayat 20 sampai 35. Ini adalah standard story pertama di seluruh Injil Markus. Dan ada 5 lagi yang lainnya, totalnya ada 6. Iya, Makanya nanti sampai pasal 16 kita akan belajar tentang standard story yang lainnya lagi. iya, Tapi sekarang yang ini dulu. Ini standard story pertama. iya, Oke? Kalau saudara sempat untuk baca disertasinya, silahkan baca di bagian standard story yang pertama ini. Jesus Relatives and the Beelzebul Kontroversi ini. Ya, bagian bab 3 subbab 1. Silahkan dibaca itu. Itu penjelasannya lebih detail daripada yang dijelaskan di Sekolah Sahabat. Kenapa? Karena Tom Shepard mungkin untuk menulis Sekolah Sahabat itu dia terbatas jumlah karakter, jumlah huruf, jumlah halaman. Jadi dia tidak bisa menulis sedetail yang di disertasinya dia. hmm, Jadi apa yang kita dapatkan di sini ya tentang sandwich story di sini kira-kira itu adalah bentuk ringkasnya dari apa yang sudah dia pahami di disertasinya dia. Dia jelaskan di disertasinya dia. Gitu. iya. Ini kita bisa baca ya.
halaman berapa ini? Kita buat. 108 sampai 108 ya. 136. 28 halaman ya, lumayan. 108 sampai 136. 36. Oke, kita kembali ke teksnya, Bil. Markus Oke. 3 kita buka dari ayat 20. Nah, sebelum kita baca ayatnya, saya mau jelaskan struktur sandwichnya gimana. Oke? Jadi roti atasnya itu adalah waktu keluarga Yesus mau mengambil Yesus karena mereka sudah menganggap Yesus tidak waras. Itu roti atasnya. Ayat 20 sampai 21. Oke? Kemudian isinya di tengahnya itu adalah waktu orang Farisi dan ahli Taurat menuduh Yesus bersekongkol dengan setan. Nah, Hmm. itu isinya. Kemudian balik ke roti lagi, seperti cerita pertama lagi. Keluarga Yesus mau mengambil Yesus karena sudah menganggap dia tidak waras. Oke, itu ya sandwichnya. Jadi isi roti. Roti yang pertama Yesus dan keluarganya, kemudian Yesus dan Beelzebul balik ke Yesus dan keluarganya lagi. Seperti itu ya. Nah, Tom Shepherd dalam sekolah sahabat kita fokus membahas isinya dulu di hari Rabu, baru rotinya, bagian luarannya di hari hari Kamis. Nah, tapi saya mau bacanya berurutan aja. Roti isi roti, gitu aja cara bacanya. Ya. Ya, kita baca sampai ayat 21 dulu, Bil. Oke. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Oke, keluarga Yesus nganggap Yesus nggak waras. Ini tuduhan yang luar biasa kan? Ya, Hmm. saya kalau tiba-tiba dituduh nggak waras ya kesel juga gitu loh. Ini Oleh Yesus keluarga sendiri. oleh keluarga sendiri, ini Yesus keluarga mereka sendiri dituduh nggak waras. Kenapa Yesus dituduh nggak waras? Karena keluarganya menganggap Yesus ini kok mau-maunya melakukan hal yang membahayakan dirinya sendiri. Kan orang nggak waras yang mau melakukan hal yang membahayakan diri sendiri tuh. Menurut keluarganya kan gitu. Apa Hmm. sih yang Yesus lakukan sehingga membahayakan dirinya sendiri menurut keluarganya ini? Ya ini di ayat 20 ini. Yesus apa istilahnya melakukan sesuatu sampai nggak makan gitu ya. Melakukan sesuatu sampai nggak makan itu kan membahayakan diri sendiri ya. Udah nggak waras ini orang melayani sampai nggak makan ini. Udah kita ambil aja kita bawa aja dia menurut keluarganya gitu ya. Tapi menariknya adalah belum sampai keluarganya ketemu Yesus, oke, belum sampai keluarganya berinteraksi dengan Yesus, tiba-tiba udah kepotong dengan cerita lain, diselingi dengan cerita lain. Itulah cerita bagaimana ahli-ahli Taurat, orang Farisi menuduh Yesus bekerja sama dengan iblis. Nah, jadi cerita Yesus dan keluarganya harus kita potong dulu ya, kita selingi Ya. dulu. Kita selingi dulu dengan cerita lain sebagai isinya. Nah, silahkan Dil. Ayat 22 sampai 30. Oke, ini sebagai ini cerita lain gitu ya. Nah, Ya. oke, 22 sampai 30. Aku baca. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Belzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seseorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu, barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seseorang menghujat Roh Kudus, ia tidak dapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Hmm. Nah, Yesus dituduh bisa mengusir iblis dengan kuasa iblis. Hmm, Lucu juga tuduhannya orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini ya. iya.
Karena ya betul seperti yang Yesus bilang, Yesus menjawabnya gimana? Ya, masa iblis ngusir iblis gitu. Masa saya ngusir iblis pakai kuasa iblis? Nggak nyambung gitu kata Yesus. Iya. Itu kayak kerajaan melawan kerajaannya sendiri, pasti hancur. Itu kayak rumah tangga pecah dalam rumah tangga, rumah tangganya pasti hancur. Makanya kalau iblis melawan iblis, ya berarti iblis sudah hancur dari sekarang dong. Kalau emang saya mengusir iblis pakai kuasa iblis. Hmm. Jadi nggak mungkin Yesus mengusir iblis pakai kuasa iblis. Itu tuduhan tidak berdasar yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat orang-orang Farisi gitu loh. Ya. Kemudian Yesus melanjutkan argumennya dengan Homernya, dengan bagian yang lebih kuatnya. Ya. Kalau tadi Yesus cuma defend gitu ya, defend dengan bilang, oke, okay, aku nggak mengusir setan kuasa iblis karena nggak mungkin iblis mengusir iblis. Yesus malah melanjutkan dengan uh, serangan balik, istilahnya gitu. Yesus bilang, tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak dikanya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Nah, jadi Yesus mengibaratkan dirinya seperti pencuri masuk ke rumah iblis. Jadi Yesus sebagai pencuri masuk ke rumah iblis. Iblis itu diikat sama Yesus. Setelah Yesus ikat iblisnya, baru Yesus bebaskan orang yang ditawan sama iblis itu. Karena di rumah itu ternyata iblis menawan orang. Yesus mencuri orang itu dari tawanan iblis dengan mengikat iblis di rumahnya sendiri. Jadi Yesus bukan hanya bilang, aku nggak pakai kuasa setan. Itu argumen pertamanya. Tapi belum cukup. Yesus melanjutkan. Bukan hanya aku tidak pakai kuasa setan, aku sendiri mengikat setan, menaklukkannya. Dan di bagian akhir, Yesus menghubungkan ini dengan menghujat Roh Kudus. Ya, gini, ahli-ahli Taurat menuduh Yesus itu punya roh najis. Jadi Yesus itu mengusir setan dengan roh najis, dengan kuasa iblis. Padahal Yesus mengusir setan itu karena dia dihinggapi Roh Kudus dari sejak pembaptisannya itu. Berarti kan secara tidak langsung ahli-ahli Taurat ini menuduh bahwa Roh Kudus adalah roh najis, menuduh bahwa Roh Kudus adalah iblis. Ya, apa yang dituduhkan oleh orang-orang Farisi ini telah menghujat Roh Kudus. Ya, bukan hanya mereka berdosa, tapi mereka menghujat pribadi yang bisa menuntun mereka untuk bertobat itu dengan bilang pekerjaan pekerjaan Roh Kudus yang menuntun pada pertobatan itu adalah pekerjaan iblis. Ya udah kalau gitu nggak ada yang bisa menuntun mereka pada pertobatan lagi. Nah, Maka kalau mereka bilang pekerjaan Roh Kudus itu pekerjaan iblis, pekerjaan Roh Kudus itu pekerjaan roh najis, ya sudah, udah nggak bisa diampuni lagi itu. Karena pihak yang berusaha secara aktif untuk menuntun orang untuk tidak berbuat dosa lagi itu udah dibilang pekerjaan iblis sama mereka, gimana coba? nah, Nah, iya, maka itu tidak bisa diampuni lagi. Nah, isinya, ini isinya. Tapi kita ingat tadi, terus gimana tadi orang tuanya itu mau ketemu Yesus, mau ngambil Yesus? Gimana kabarnya? Kok tiba-tiba malah kita ngomongin ini, ya kepotong ceritanya memang, diselingi dengan ini. Nah, iya, tapi setelah itu dilanjutkan lagi kok sama Markus. Nah, iya. kita lanjutkan lagi, Bil. Dari 31. Oh, ternyata keluarganya masih nungguin di luar. Ya, oke. Kita lanjutin kisah keluarganya. Oke, 31 sampai 35 ya, aku baca habis Hmm, ya. Ini berarti, bentar, ini berarti kembali ke cerita pertama ya. kembali ke cerita pertama. Nah, oke, oke, oke. Ntar aku rapiin. Oke, 31. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Iya, ini momen yang menarik ya. Disinilah eh istilahnya apa? Paralelnya, paralelnya. Ternyata eh, ibu dan saudara-saudara Yesus, keluarga Yesus, melakukan hal yang sama, hal yang paralel dengan yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat. Ya, kalau ahli-ahli Taurat menuduh Yesus bekerja sama dengan iblis, ibu dan saudara-saudara Yesus nggak lebih baik. Mereka bilang Yesus nggak waras. Yang satu bilang Yesus bekerja sama dengan iblis, ya. Yang satu bilang Yesus nggak waras.
Nah, paralel. Ternyata apa yang mereka lakukan ini paralel. Inilah yang biasanya muncul dalam sandwich story, dalam kisah selang-seling. Kisah selang-seling ini biasanya ada dua karakter yang bertentangan, tapi justru malah melakukan hal yang sama. Karena gini, harusnya, harusnya ahli Taurat dan keluarga Yesus itu kan bertentangan harusnya. Kalau ke ahli Taurat, oke, dia melawan Yesus. Kalau keluarga Yesus harusnya membela Yesus dong. Hmm. Jadi harusnya dua karakternya bertentangan. Harusnya ahli Taurat tuh jadi lawannya keluarga Yesus. Tapi sekarang yang terjadi adalah dua karakter yang harusnya bertentangan malah melakukan hal yang sama. Sama-sama menilai Yesus secara negatif. Ya, atau nanti di side story yang lain ada dua karakter yang sama malah melakukan hal yang bertentangan. Ada. Tetapi kalau ini dua karakter yang bertentangan malah melakukan hal yang sama. Kalau ini gitu side story-nya. Iya. Ya. Dan di sini Yesus bilang, ya Yesus nggak kenal sama keluarganya, sesuai dengan dijelaskan oleh pelajaran sekolah sahabat kita. Dan di sini ironinya mendalam. Ironinya mendalam. Gini, side story itu selain menjelaskan apa tadi paralel dan bertentangan tadi ya, dua karakter yang bertentangan justru berlaku sama atau dua karakter yang harusnya sejalan malah berlaku bertentangan ada itu. Tapi side story itu juga berfungsi untuk memperdalam ironi, Hmm. memperdalam ironi. Ingat tadi waktu Yesus dituduh sama ahli-ahli Taurat kalau dia bekerja sama dengan setan, Yesus jawabnya apa? Kalau kayak gitu tuh sama aja kayak keluarga tapi pecah. Iya. Kalau kalau Yesus memang menggunakan kuasa setan untuk mengusir setan itu sama dengan keluarga yang pecah. Ternyata di sini dimunculkan keluarga yang pecah itu sendiri, keluarganya sendiri ternyata. Jadi kalau seandainya benar Yesus bekerja sama dengan setan itu seperti keluarganya lah, pecah. Yang Hmm. nyatanya Yesus nggak bekerja sama dengan setan. Jadi Yesus tidak sama dengan keluarganya, gitu ya. Tapi itu ironisnya, gitu ya. Keluarga Yesus itu justru yang terpecah-pecah itu, seperti yang dia dia bilang di bagian sebelumnya. Makanya cerita ini perlu ditempel jadi satu bagian, perlu ditumpuk jadi sandwich. Karena ironinya itu yang dari awalnya udah ironis, ironisnya dibawa ke level yang lebih tinggi lagi gitu. Gitu ya. Dan akhirnya karena keluarganya ini terpecah, keluarga yang harusnya mendukung dia justru malah tidak membela dia, malah menganggap dia tidak waras, akhirnya Yesus malah mendefinisikan ulang lagi makna keluarga di sini. Apa makna keluarga Allah menurut Yesus? Didefinisikan ulang. Keluarga Allah itu adalah setiap orang yang menurut pada perintahnya. Ya, itulah saudara Yesus laki-laki, itulah saudara Yesus perempuan, itulah ibunya. Ya, itulah keluarga Yesus. Ya, karena keluarga biologisnya gitu ya, justru berlaku sama seperti alih-alih Taurat, bahkan lebih parah gitu ya. Iya, iya, Dan iya. aplikasinya ya, aplikasinya selain kita dalam memilih Tuhan tuh kadang-kadang kita justru dianggap salah, dianggap justru memilih jalan iblis gitu ya. Ternyata mengikut Tuhan itu pertentangannya justru malah muncul dari keluarga sendiri juga, Hmm. ditumpuk gitu. Dan ini ditunjukkan oleh Yesus ya. Kalaupun keluarga kita menolak kita, ya, keluarga kita yang sebenarnya adalah orang-orang seiman yang sama-sama menurut pada perintahnya. Itulah keluarga kerajaan Allah, itu dia. Ya, ini adalah sebuah teknik menulis yang sangat luar biasa ya, teknik narasi yang sangat luar biasa dari Markus yang ditangkap oleh Tom Shepard gitu ya. Artinya ceritanya memang kejadiannya seperti ini gitu. Tapi nggak semua orang storytellingnya seperti ini. Iya, iya, iya. Dan storytellingnya Markus tuh berusaha untuk membuat dua kisah ini yang terjadi memang real seperti itu, membuat supaya jangan sampai koneksi antar keduanya itu hilang. Jadi di cerita pertama dipotong cerita kedua dulu baru balik cerita pertama. Hmm, Itulah hmm, standard story. hmm. Silakan dia ada komentar. Iya. Aku kalau eh, apa namanya komentarnya yang lain aku nggak ada tentang ini. Tapi ini luar biasa loh sebenarnya. Sebenarnya struktur penulisannya ini luar biasa. Inilah kenapa di awal-awal eh, apa namanya ada firasat bahwa memang Markus ini adalah ini eh, underdognya Injil gitu. Iya, Iya kan? Karena terlihat cepat, temponya singkat, kadang-kadang nggak lengkap. Tapi ternyata ada gaya penulisan yang kalau kita dalami banyak sekali makna rohani dan apa namanya hubungan antara peristiwa yang mungkin mungkin kalau nggak di present kayak gini kita nggak dapat makna rohaninya itu. hmm.
Ya kan kayak yang tadi barusan lu bilang. Kalau misalnya dijelaskan runtut aja atau terpisah nggak di sandwich gini mungkin kita nggak dapat. Oh ternyata ternyata keluarga ini Tuhan Yesus redefine lagi nih, gitu kan. Lalu maknanya kita dapat. Oh iya kadang-kadang pertentangan itu bisa datang dari keluarga ya. Nah mungkin kita nggak akan bisa sadar itu kalau nggak di sandwich kayak gini bisa jadi, gitu Hmm. kan. Jadi memang dari sini aku lihat, oh memang benar ini Markus ini kayaknya underrated gospel. Markus ini Hmm. benar-benar underrated gospel gitu ya. Nah, tapi kalau kalau itu dari yang kulihat sekilas dalam mendalami Markus baru tiga tiga pertemuan lah kita bisa bilang ya di triwulan ini. Tapi kalau kulihat dari in konteksnya sendiri ya, apa namanya eh mendukakan hati Roh Kudus ya. Memang ya ini sulit sih, sulit sih. Maksudku kapan kita bisa kapan saatnya kita akhirnya mendukakan hati Roh Kudus gitu kan. Maksudnya momen apa gitu. Yang pernah nggak sih kita berpikir kadang-kadang kayak Roh Kudus tuh masih ngomong nggak ya sama saya? Ngerti nggak sih? Hmm. Saking berdosa, saking seringnya kita pakai dosa, berdosa sampai akhirnya kita berpikir Roh Kudus tuh masih ngomong nggak ya kepada saya, gitu kan? Nah, ada satu kutipan yang bagus tentang hal ini ya. Jadi makanya apa namanya untuk yang saudara ini tidak ada, tapi untuk yang Roh Kudus tadi ada satu. Gitu ya. Saya ambil di sini. Nah, ini bagus. Ya, bentar. Ya, ini Testimonies for the Church. Ya, volume 5. Dibilang, ya apa yang mengkonstitusi, apa yang menstrukturkan, apa yang membuat dosa itu dikatakan dosa yang melawan Roh Kudus. Ya, itu adalah keputusan secara willfully ya, secara bukan bukan apa namanya, bukan nggak sengaja, tapi memang pilihan yang secara sadar kita pilih ya, yang mengatribusikan setan terhadap pekerjaan Roh Kudus. Yang tadi udah kita lihat ya yang dilakukan orang Farisi. Gitu kan, pekerjaan Roh Kudus dibilang pekerjaan setan. Hmm. Dikatakan di sini sebagai contoh, ada seseorang ya yang adalah pelayan Tuhan, yang adalah saksi Tuhan terhadap sebuah pekerjaan Roh Kudus. Ya, dia secara nyata gitu ya, melalui bukti-bukti yang sudah terlihat bahwa pekerjaannya ini secara harmonis, secara sesuai, sudah sesuai dengan Alkitab. Ya, dan Roh Kudus and the Spirit witnesses with His Spirit that it is of God. Dan Roh Kudus sudah meyakinkan dia bahwa ini asalnya memang dari Tuhan. Tetapi ternyata dia mengatakan, he declares that which he had before acknowledged. Dia mengatakan bahwa yang dulunya diakui sebagai pekerjaan Roh Kudus, itu adalah ternyata pekerjaan setan. Nah, it is through the medium of his spirit that God works upon the human heart. Melalui Roh Kudus lah dia bekerja di dalam hati kita. Dan ketika manusia secara sadar menolak Roh Kudus dan mengatakan, mendeklarasi bahwa itu dari setan, they cut off the channel by which God can communicate with them. Mereka memutus rantai di mana Tuhan bisa berbicara kepada mereka. Mereka memutus cara Tuhan berbicara kepada mereka. Nah, ini ya bagian ini ya mereka memutus rantai di mana mereka bisa berbicara. Cara Tuhan berbicara kepada mereka. Jadi dari sini yang saya tangkap ya, es selagi kita masih mendengar pada saat kita berdoa, selagi kita masih mendengar pertobatan, masih kita pada saat kita berbuat dosa lalu kita masih merasa menyesal dan kita dan ada suatu kuasa yang mencoba mengingatkan kepada kita, kita harus berbalik. Artinya Tuhan masih masih Roh Kudus itu masih bekerja. Nah, yang bahaya adalah ketika kita sudah enam. Ya, enam itu maksudnya sudah mati rasa. Kita udah mati rasa sehingga kita nggak tahu lagi ini dosa dan percayalah, ya saya pernah melalui itu ya, buat dosa yang sama berulang kali, lama-lama nggak merasa bersalah seperti waktu pertama kali melakukannya. Ya pasti teman-teman dalam perjalanan pribadi pasti pernah merasakan itu ya. Yang misalnya mencuri, ya mencuri satu bakwan. Waduh, takut banget ketahuan. Lama-lama mencuri 10 bakwan, udah mahir gitu. Saking mahirnya udah nggak takut ketahuan. Nah, gitu contohnya. Ya, ini akan berbeda di setiap orang karena dosa pergumulan kita masing-masing berbeda, gitu ya. Tapi percayalah saudara-saudara, selagi saudara masih mendengar suara itu dan selagi saudara masih berdoa meminta pengampunan, ya apa yang kita sudah baca di sini dan apa yang Roh Nubuat sudah tuliskan di dalam kutipan ini
Ya, berhati-hati dalam penolakan itu karena kita tidak pernah tahu ya kapan hari terakhir kita. Nah, itu yang masalahnya. Kita menolak sekarang belum tentu kita bisa punya kemampuan untuk bertobat. Kalau kita mati prematur, Hmm. gitu kan. Nah, ini yang berbahaya. Nah, makanya makanya meminta tuntunan Roh Kudus setiap hari, setiap saat itu sangat penting lah menurutku. Sangat penting. Ya, karena kalau kita lihat di kasus lain ya, ada orang Farisi yang awalnya menolak, ragu-ragu, ya namanya Nikodemus ya. Tapi Roh Kudus masih bekerja pada dia dan ternyata setelah Yesus pergi, setelah Yesus balik ke sorga, baru Roh Kudus itu bekerja secara penuh ya. Itu ada di Roh Nubuat ya. Dicatat baru Roh Kudus buahnya itu penuh di Nikodemus, di orang Farisi ya. Mana pada saat itu orang Farisi juga menolak Yesus ya kan. Mungkin Nikodemus tidak bisa terang-terangan mendeklarasikan ininya, tapi kita tidak pernah tahu. Nah, mungkin itu Mas Jansen ya. Satu Hmm. kutipan yang sangat bagus ya dan juga ya apa namanya? Sebenarnya membuat kita tersadar juga jangan bermain-main dengan dosa pelihara, dosa favorit kita gitu ya. Kita Hmm. tidak pernah tahu kapan mati rasa itu muncul. Itu Ya, Mas Jansen dari aku. ya, ya. Jangan ini ya, jangan sampai kita menghujat Roh Kudus ya, itu ya Bil ya. Iya, iya. Ya, Dan sampai itu. Semoga. amin. Oke, ada lagi sebelum kita masuk ke pertanyaan? Udah cukup. Kita lanjut Oke. aja. Iya, untuk pertanyaan saudara-saudara kita akan mungkin ini kan ada lumayan banyak ya, supaya tidak terlalu panjang waktunya. Dan banyak dari sini juga adalah sebenarnya pertanyaan diskusi yang harus didiskusikan di UKSS kita masing-masing. Begitu ya. Hmm. Nah, jadi kita akan pilih di pertanyaan nomor 2 saja ya, Mas Jansen ya. Hmm. Hmm. Kita akan pilih pertanyaan, ntar saya catat pertanyaan hari Jumat itu di nomor 2 saja. Gitu ya. Nah, untuk yang sisanya nah, itu bisa seru tuh kalau misalnya bisa ambil di diskusi, ambil pilih satu mungkin nggak cukup kalau waktunya semua gitu ya. Yang Ya. paling relate lah sama anggota USKSS saudara. Walaupun memang ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya udah disinggung dan sudah dijawab ya tadi. Misalnya nomor 4 tadi udah sedikit disinggung, Nomor tiga nomor juga 3 udah. juga sudah sedikit disinggung gitu ya. Nomor satu mungkin, nah itu tadi kita nggak singgung secara dalam, nah itu bisa mungkin saudara pakai kalau misalnya waktu mengizinkan. Oke, kita lanjutkan pertanyaan nomor 2 ya Mas Yansen, saya akan baca. Pikirkanlah betapa dibutakan oleh kebencian, tradisi, dogma, dan agama pada umumnya para pemimpin agama yang menolak Yesus, sehingga mujizat-mujizatnya yang seharusnya dapat membuka pikiran mereka ternyata tidak terjadi. Bagaimanakah kita sebagai suatu umat untuk berhati-hati agar hal serupa tidak terjadi pada kita? Waduh. Hmm. Gimana nih Mas Yansen? Ya, eh pada dasarnya memang mungkin beberapa yang Yesus lakukan itu cukup sulit untuk dimengerti ya. Hmm. Karena apa istilahnya ya? Sistem tradisi itu sudah di satu dan lain hal sudah cukup banyak lah menyimpang selama beratus-ratus tahun. Mendarah daging lah ya penyimpangannya. Iya. Mungkin kita terheran-heran dengan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Kok bisa sih mereka nggak ngerti? Tapi Ah, jangan lupa, murid-muridnya juga nggak ngerti. iya. Nah, itu yang kita lupa ya. Jadi kita pikir parah banget sih, parah banget mereka nih ahli-ahli Taurat orang Farisi nggak ngerti. Kita lupa murid-muridnya juga nggak ngerti. Kenapa? Karena mereka itu bagian dari sistem yang sama. Murid-muridnya ini sebelum ketemu Yesus ya, itu belajar Alkitab juga di sinagog gitu loh. Bagian dari sistem agama yang sama. Jadi umumnya masyarakat Yahudi pada abad pertama cara berpikirnya seperti itu, gitu. Terutama tentang misalkan tentang hukum, gitu ya. Ya memang cara berpikir mereka itu lebih ke mekanistik, gitu loh. Hmm. Mereka lebih berdebat tentang hukum itu lebih ke detail-detail tentang apa yang boleh dan apa yang nggak bolehnya, melampaui dari apa yang Alkitab tulis sendiri. Contohnya misalkan hari Sabat. Mereka kurang fokus untuk belajar tentang misalkan esensinya apa, tapi mereka fokus kepada apa istilahnya batas-batas yang sampai detail banget mereka cari. Nah, Hmm. menurut menurut saya pribadi ya, kuncinya untuk tidak jatuh dalam kesalahan yang sama adalah jangan pernah merasa apa yang kita pikir itu sudah pasti benar dan maulah mendengar. Karena gini, gini.
Yesus itu bukan orang yang membiarkan orang tidak mengerti begitu saja, mentang-mentang dia benar. Iya, Mentang-mentang dia benar. Misalkan gini, Yesus Yesus tadi, Yesus dan murid-muridnya memati gandum pada hari Sabat. Oke? Itu kan Yesus benar, Yesus nggak melakukan kesalahan. Kita semua setuju Yesus nggak melakukan kesalahan. Waktu orang Farisi dan ahli Taurat menantang Yesus, menuduh Yesus, bisa aja Yesus langsung pergi gitu. iya, Aku benar kok. Ngapain aku tanggepin? Aku benar kok. Tapi Yesus nggak langsung pergi. Yesus menjelaskan. Yesus kasih penjelasan teologisnya. Dia kutip teks 1 Samuel. 1 Samuel 21 ayat 1 sampai 6. Dia kutip. Supaya orang Farisi ahli Taurat mengerti dasar teologis dari apa yang Yesus lakukan. Gitu loh. Jadi setiap Yesus melakukan sesuatu yang sepertinya sulit dipahami, Yesus tuh nggak tinggalkan mereka tanpa pengajaran. hmm, Yesus lakukan, Yesus jelasin juga apa yang dilakukan. Kecuali Yesus berlaku seperti itu, Yesus tiba-tiba pergi, wajar aja orang Farisi, ahli Taurat nggak mengerti gitu loh. Karena habis Yesus buat sesuatu, Yesus nggak kasih penjelasannya. Ini Yesus kasih penjelasannya. Jadi yang masalah dari mereka adalah mereka merasa yang mereka paham itu sudah fix. iya. Sudah fix. Mereka udah nggak punya ruang lagi untuk bertumbuh secara doktrin. Bahaya. Bagi kita ya, kita ini sudah sering banget belajar Alkitab mungkin dari kecil. Kita udah punya sistem berpikirnya, gitu ya. Jadi kita berpikir, apalagi yang bisa kita pelajari, apalagi yang bisa kita tambah. Kita udah paham kok dasar-dasarnya Alkitab ini, gitu kan. Udah fix. Jadi kita ngerasa semua yang kita tahu itu udah bener. Kita nggak apa istilahnya, nggak memberikan kemungkinan bahwa ada blind spot. Blind spot itu ada hal yang kita itu nggak sadar kalau kita salah. Bukan hanya kita nggak tahu, tapi kita nggak tahu kalau kita nggak tahu, gitu loh. Nah, kalau kita membuka diri dan mengakui bahwa ada blind spot dalam diri kita, kita jadi mau mendengar. Ya, bisa jadi kita dengar itu salah, kita bisa uji. Tapi kalau ternyata benar dan kita udah saking kita udah ngerasa fixnya kita nggak mau dengar lagi, kita jadi yang rugi. Kita akan tetap dalam kesalahan. Gitu ya. Nah, itu. Jadi, pertamalah dalam diri bahwa firman Tuhan itu jauh dan dalam. Firman Tuhan itu apa istilahnya ya? Lebih besar dari yang kita pikirkan. Jadi kita akan punya waktu untuk terus belajar. Jadi kalaupun ada hal dari keagamaan kita yang kita rasa kita udah paham itu sebagai fix, secara dogma udah fix, gitu ya. Jangan tutup diri untuk kemungkinan kita masih bisa belajar. Hmm, Nah, itu. Kalau masalah Yesus telah melakukan sesuatu yang ternyata Yesus lakukan itu ternyata membuat orang bingung, itu bukan masalah buat aku. iya. Menurut saya ya, orang Farisi bingung dan ahli Taurat bingung itu wajar. Mungkin Yang ini kedua namanya wajar. banyak orang yang loh kok gitu? Iya itu wajar. Coba aja kita yang di situ, kita juga pasti bingung. Ya, ratusan tahun loh. Iya itu wajar, wajar untuk mereka bingung. Yang masalah adalah setelah dijelaskan, mereka masih nggak terima. Mereka ngeyel. Iya, tapi kalau bingung begitu buat sesuatu mereka bingung, begitu buat sesuatu mereka bingung, itu memang wajar. Jadi saya juga nggak apa ya istilahnya, nggak mau terlalu menyudutkan orang Farisi, tapi tetap belajar dari kesalahan mereka supaya bisa kita ambil hikmahnya dan kita nggak ulangi lagi. Hmm. Nah itu dari aku Bill. Gimana Bill? Ya, aku setuju. Aku setuju. Untuk hal ini aku sangat setuju ya, bahwa untuk bingung itu hal yang wajar karena semua orang itu sudah ada presposisi dulu, ya Hmm, kan? Mereka dan presposisi tiap orang beda-beda. Apakah budaya? Advent aja misalnya, let's say ini kita bawa ke arah Advent aja. Lu gereja di Jawa, gereja di Sumatera, gereja di Timur, bisa jadi pengaruh ke doktrin lu secara tidak langsung gitu loh. Paling hmm, nggak ke paling nggak ke cara lu beribadah. Atau hmm, dalam cara lu ngomong dengan orang yang kadang-kadang itu bisa membuat pergesekan di gereja gitu hmm, kan. Padahal itu hal sederhana gitu ya. Jadi untuk bingung itu hal yang wajar ya, tetapi harus apa namanya? Harus membuka diri untuk belajar itu sih. Nah, apa namanya? Ya aku setuju ya yang untuk menjawab pertanyaan nomor 2 ini kurasa ini cukup lah untuk menjawab ini. Kalau misalnya aku mau tambahkan sedikit lagi s- pertanyaan introspeksi. Ya, sekarang kita pikirkan kira-kira apa kebencian, apa tradisi, apa dogma
yang ada sekarang yang kira-kira menutupi kita untuk belajar lebih gitu kan. Itu Hmm. untuk pertanyaan kita aja karena menurutku Hmm. menurutku itu sangat subjektif di Hmm. orang dan di gerejanya gitu Hmm. ya. Nah, jadi coba bertanya kira-kira apa dari diri saya secara pribadi yang menutup diri untuk belajar yang istilahnya kalau saya bilang itu ngeyel lah, apa yang membuat saya ngeyel gitu lah. Nah, Hmm. lalu apa yang membuat gereja saya ngeyel secara Hmm. komunitas gitu kan. Kira-kira apa ya? Nah, menurutku itu sih yang paling nggak harus kita jawab lah secara secara apa namanya, secara subjektif lah karena menurut saya setiap orang dan setiap gereja mungkin berbeda kasusnya tapi esensinya sama ya menurutku esensinya sama merasa diri benar dan ketika dikasih tahu nggak mau tahu atau nggak mau membuka diri untuk tahu at least usaha lah untuk tahu gitu kan Hmm. usaha untuk Hmm. tahu nah itu yang sulit sih karena kita kan punya ego apalagi Hmm. umat Allah pilihan ya kan kadang-kadang agak susah ya menurut saya sendiri seperti itu ya. Ya tapi ini pelajaran yang sangat bagus ya menurut saya. Hmm. Oke Oke, ya. oke, oke. Udah, Bil, udah cukup. Oke, kita masuk ke saran diskusi ya. Diskusi bagi. Oke. Kita mulai dari ini ya mungkin pendahuluan apa sih pemahaman sirkular apa tadi namanya? Ya, narasi sirkular. Nah, ini Ya. kita Markus. Jadi jangan langsung bahas kisahnya, Iya iya benar benar paling tapi nggak bahas dulu ini kisah ini ada lima kontroversi dia dengan pemuka agama. Lima ini punya pola yang bentuk lingkaran loh, bentuk circle. Nanti balik lagi ke yang pertama itu jelasin, baru bahas kisahnya. Di ya. trace satu-satu sampai yang kelima gitu. Kemudian bahas kisahnya satu persatu. Oke. Ini berarti Markus 2 ya. Ayat berapa tadi? Sorry. Markus 2 ayat 1 sampai 3 ayat 6. Oh, ayat 1 sampai 3 ya. Iya. Kemudian bahas kisahnya satu persatu gitu. Ini highlight di narasinya. Apa namanya narasinya dan apa yang tadi itu loh. Hmm, Jadi kisah ini narasinya ini lalu bersambung. Nah, ada di situnya hmm, juga. Ya, hmm. ya, kelihatan narasi sirkulan. Oh ini gitu kan. Iya. Habis itu masuk ke sandwich. Iya, kisah Oke, selang-seling atau same story. kisah selang. Unik juga ya ini translator kita pilihnya kisah selang-seling. Ya, dan tuh terjemahan yang cukup pas ya. Iya, iya. Aku gak terpikir lagi terjemahan selain ini. Daripada cerita cerita roti isi itu kan, cerita roti isi. Iya, agak Ah, literal. Tapi kisah selang-seling iya asik sih. oh, ah, Cukup cukup representatif. kisah selang-seling dan bentar Bil, Oke, tekankan pada ini. Apa paralelnya, apa perbedaannya, dan ironi apa yang dibawa lebih dalam melalui kisah selang-seling ini. ya. Ah, tiga itu. Oke, oke. Ada lagi. Ya sama poin aplikasi mendugakan Roh Kudus. Oh, iya itu bagus banget. Meskipun itu bagian dari kisah selang-seling ya, Iya, iya, tapi bagian itunya dibahas secara khusus terpisah boleh, iya, karena itu penting. iya. Ah, Masuk ke pertanyaan hari Jumat ya. ya. Nanti Kalau teman-teman mau bahas pertanyaan yang lain di kelompok masing-masing boleh, tapi iya, kita iya. tadi pilih yang nomor 2 untuk Nomor menghemat 2. durasi. Ya. Karena juga beberapa udah disinggung. Tapi ya sekali lagi dibalik. Dalam kurung pilih yang relevan untuk UKSS masing-masing gitu. Ya. Oke, Ini ini lagi. cukup sulit ya untuk waktu 45 menit ya. Iya, Jadi iya. Pandai-pandai lah teman-teman harus pilih-pilih lagi nih. kita disaring lagi gimana caranya. Iya. Oke, ada lagi ya dari Udah cukup. udah cukup. Oke, saudara-saudara semua, sampai di sini pelajaran kita. Eh, Pelajarannya sangat bagus ya, semakin dalam lagi, semakin mendalami sifat karakteristik lah, karakteristik penulisan Injil di Kitab Markus ya, dan banyak sekali aplikasi yang kita dapatkan ya. Saya juga belajar banyak. Biarlah ini jangan
meredupkan semangat kita ya, kita tetap semangat belajar di pelajaran selanjutnya. Sebagai penutup kita akan berdoa. Saya akan pimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang kau berikan kepada kami, atas hikmat dan Roh Kudus yang sudah kau curahkan kepada kami, supaya kami boleh mengerti firman Tuhan. Tuhan, kami ini adalah manusia yang lemah, yang sering jatuh di dalam dosa, yang sering lari daripada Kau. Bantu kami Tuhan melalui firman-Mu, supaya kami boleh percaya bahwa Engkau adalah Allah, dan kami boleh melakukan apa yang Engkau sudah katakan melalui firman ini. Bantu juga seluruh guru-guru sekolah sahabat yang akan mengajar pada saat hari ini, supaya Engkau bisa memimpin mereka dan mereka dalam memimpin diskusi. Terima kasih Bapak di surga, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom teman-teman semua, terima kasih. Shalom Jangan lupa semuanya. like, share, dan subscribe.